Antonio Conte hanya mau latih klub yang punya DNA juara, senggol Tottenham. Antonio Conte telah menjelaskan tim seperti apa yang ia inginkan untuk ia latih di masa depan pasca menganggur selama 7 bulan usai dipecat oleh Tottenham. Sang pelatih hanya tertarik comeback jika ada tim mempunyai rekam jejak juara. Conte dipecat oleh The Lillywhites pada awal tahun ini menyusul keretakan hubungan yang dahsyat antara dirinya dengan dewan direksi klub, para penggemar, dan bahkan para pemainnya sendiri. Pelatih berusia 54 tahun ini sangat populer di Tottenham setelah ia berhasil membawa klub lolos ke Liga Champions di musim pertamanya, namun setelah gagal mendapatkan sejumlah target transfer utama, ia tidak dapat membangun kesuksesan awal tersebut. Dengan pelatih kepala Napoli, Rudi Garcia, yang tampaknya akan kehilangan pekerjaannya, Conte telah dikaitkan dengan kepindahannya ke sang juara bertahan Serie A, namun ia menjauhkan diri dari potensi lowongan tersebut baru-baru ini. Terkuak, klausul PSV jadi penghambat MU gagal rekrut Xavi Simons. Manchester United dikabarkan mendekati Paris Saint-Germain dengan mengajukan penawaran untuk Xavi Simons selama musim panas, namun ada klausul kontrak di PSV Eindhoven menggagalkan kesepakatan tersebut. Simons dijual ke raksasa Belanda PSV pada musim panas 2022 dan menikmati musim yang luar biasa di mana ia mencetak 19 gol di Eredivisie dan memberikan 8 assist, serta mendapatkan peran reguler di tim Belanda dalam prosesnya. PSG dengan cerdas memasukkan klausul pembelian kembali dalam kesepakatan yang segera mereka aktifkan, membayar hanya 5 juta pound sterling untuk membawanya kembali ke Parc des Princes pada musim panas. Awalnya sang pemain muda ini merasa bahwa ia dapat menembus tim utama di bawah asuhan Luis Enrique, namun akhirnya diputuskan bahwa ia akan dipinjamkan karena ada banyak pilihan di lini depan. Barcelona masukkan nama bek Chelsea ini dalam daftar belanjanya musim depan. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan memasukkan nama bek Chelsea, Ian Maatsen, dalam daftar belanjanya musim depan. Ian direkrut oleh Chelsea dari PSV pada tahun 2018 silam. Ia menimba ilmu di Akademi The Blues lebih dahulu. Ian baru menjalani debutnya di tim utama Chelsea pada September 2019. Saat itu The Blues berlaga di EFL Cup melawan Grimsby Town. Tapi setelah itu ia dipinjamkan ke Charlton, Coventry, dan Burnley. Ian tampil apik bersama The Clarets dan membantu mereka promosi ke Premier League. Sekarang ini, Chelsea terancam kehilangan Ian Maatsen secara gratis pada musim panas 2024 mendatang. Ian bisa bernegosiasi dengan klub manapun mulai Januari 2024 nanti. Jika memang Ian cabut dari Chelsea, ia tak perlu ribet mencari klub yang siap menampungnya. Sebab ada kabar bahwa Barcelona ingin memakai servisnya musim depan. Kabar ini dilansir oleh Sport. Laporan itu menyebut Barcelona sekarang terus memantau situasi Ian di Chelsea. Juventus terdepan dalam perburuan Jadon Sancho dari MU. Raksasa Serie A Juventus dikabarkan berada di urutan terdepan dalam perburuan Jadon Sancho dari Manchester United. Sancho terus gagal memenuhi ekspektasi fans Man United. Kini ia malah terancam segera terdepak dari skuad MU. Pasalnya ia berseteru dengan pelatih MU, Erik ten Hag. Ia sudah diasingkan dari skuad United dan tak pernah bermain lagi sejak akhir Agustus 2023 kemarin di Premier League. Sancho belakangan ini sudah dikaitkan dengan beberapa klub. Ada Juventus, Barcelona, hingga Borussia Dortmund. Jadon Sancho bisa segera kembali bermain di skuad Manchester United jika ia mau meminta maaf pada Erik ten Hag. Namun pemain berusia 23 tahun tersebut sejauh ini enggan melakukannya. Ia pun disebut-sebut bakal cabut dari MU pada Januari 2024 nanti. Dan di antara klub-klub yang dikaitkan dengannya, Juventus dilaporkan berada di posisi terdepan untuk bisa merekrutnya. Juventus disebut mengungguli Barcelona. Rumor ini dilaporkan oleh Sport. Laporan itu mengklaim Barcelona tak akan bisa merekrut Sancho pada Januari 2024 nanti. Sebab untuk bisa melakukannya, mereka harus melepas salah satu pemainnya lebih dahulu. Sport juga mengatakan bahwa jika kemudian Juventus tak merekrutnya pada Januari 2024, maka Barcelona yang akan berusaha mendekati Sancho pada musim panas mendatang. Mereka diklaim akan berusaha memboyongnya secara permanen. Nyaman di rumah barunya, Mason Greenwood ogah balik ke MU dan ingin bertahan di Getafe. Penyerang Manchester United Mason Greenwood dikabarkan betah bermain di Getafe dan ingin pindah permanen ke klub La Liga tersebut musim depan. Greenwood sempat digadang-gadang akan jadi salah satu penyerang andalan Man United di masa depan. Namun ia kemudian tersandung masalah di luar lapangan.
Pemain berusia 22 tahun itu akhirnya tak bisa bermain di skuad MU. Greenwood akhirnya pindah ke Getafe pada September 2023 kemarin. Ia pindah dengan status pinjaman saja. Sejauh ini ia sudah tampil sebanyak 5 kali di La Liga dan menyumbangkan 1 gol plus 1 assist. Musim depan, Mason Greenwood dijadwalkan balik ke skuad Manchester United. Ia masih terikat kontrak dengan MU sampai tahun 2025. Sempat ada kabar bahwa Greenwood kemungkinan bisa kembali ke skuad utama MU setelah balik ke Old Trafford. Namun kini ada perkembangan terbaru soal masa depan sang penyerang. Greenwood disebut nyaman bermain di Getafe. Ia ogah balik dan ingin terus bermain di Spanyol musim depan. Rumor ini dihembuskan oleh The Sun. Laporan itu juga menyebut bahwa Greenwood merasa senang dengan dukungan yang diberikan rekan-rekan setimnya plus fans selama di Getafe. Sudah debut bersama timnas Inggris, Ghana tetap ngerayu Edin Kettiah ganti kewarganegaraan. Pelatih timnas Ghana, Chris Hughton, masih berharap ia dapat membujuk Edin Kettiah untuk beralih memperkuat Black Stars dalam beberapa bulan ke depan meskipun sang pemain baru saja menjalani debutnya bersama timnas Inggris. Striker Arsenal ini membuat penampilan pertamanya bersama The Three Lions dalam kemenangan di laga persahabatan 1-0 atas Australia. Kettiah duduk di bangku cadangan di pertandingan tersebut, namun masuk di babak kedua sebagai pengganti Ollie Watkins. Mengingat dia belum mewakili Inggris dalam pertandingan kompetitif, Kettiah masih bebas untuk berpindah negara dan memenuhi syarat untuk membela Ghana, yang tidak merahasiakan keinginan mereka untuk mendapatkan sejumlah pemain yang tidak dilirik oleh The Three Lions. Akan tetapi, jika Kettiah tampil melawan Italia di kualifikasi Euro 2024, kesempatan untuk pindah negara akan dibatalkan. Namun, Houghton memiliki permintaan khusus untuk pemain berusia 24 tahun tersebut. Bayang-bayang generasi Solskjaer untuk Haaland dan Odegaard di timnas Norwegia. Erling Haaland dan Martin Odegaard tampil sangat bagus pada level klub. Akan tetapi, pada laga internasional, kedua pemain belum mampu menggendong timnas Norwegia. Norwegia menerima kekalahan krusial pada matchday ke-8 grup A kualifikasi Euro 2024. Pada duel yang dimainkan di Stadion Ullevaal itu, Norwegia kalah dengan skor 0-1 dari Spanyol. Norwegia kalah dari gol Gavi pada menit ke-49. Ini adalah kekalahan pahit bagi Norwegia. Sebab, dengan ini Norwegia dipastikan gagal menembus 2 besar klasemen akhir grup A dan gagal lolos ke Euro 2024 lewat jalur babak kualifikasi. Peluang Norwegia untuk bermain di Euro 2024 belum tertutup. Masih ada jalur playoff, akan tetapi itu sangat sulit. Sebelum era Haaland dan Odegaard, Norwegia punya generasi yang tangguh pada diri Ole Gunnar Solskjaer, Tore Andre Flo, John Carew, dan Henning Berry. Solskjaer dan kolega 2 kali membawa Norwegia tampil di turnamen mayor. Pada 1998, Norwegia ambil bagian di Piala Dunia 1998. Norwegia mampu lolos dari fase grup. Namun, pada babak 16 besar, mereka kalah dengan skor 0-1 dari Italia. 2 tahun kemudian, Henning Berry menjadi kapten saat Norwegia lolos ke Euro 2000. Norwegia mampu mendapat 4 poin dari 3 laga. Namun, karena kalah head-to-head dari Yugoslavia, Norwegia gagal lolos dari fase grup. Loading. Barcelona tengah berusaha permanenkan transfer Felix dari Atletico. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan tengah berusaha mempermanenkan servis Joao Felix dari Atletico Madrid. Felix musim panas 2023 ini cabut lagi dari Atletico. Kali ini ia pindah ke Barcelona dengan status pinjaman. Ia akan bermain di Barca selama semusim. Setelah itu ia akan balik lagi ke Atletico. Sejauh ini Felix tampil apik di Barcelona. Ia langsung nyetel dan telah mencetak 3 gol dan 3 assist dari 8 laga. Sporting Director Barcelona, Deco, sebelumnya mengatakan bahwa timnya tak menutup peluang untuk mempermanenkan servis Joao Felix dari Barcelona. Demikian juga Joao Cancelo yang dipinjam dari Manchester City. Kini ada kabar bahwa Barcelona puas dengan penampilan Joao Felix. Mereka pun akhirnya cukup yakin membuat keputusan untuk mempermanenkan jasa pemain Portugal tersebut di Camp Nou. Kini Barcelona disebut tengah berusaha mempermanenkan Felix dari Atletico Madrid. Rumor ini dihembuskan oleh Sport. Namun masih ada sedikit halangan bagi Barca untuk merealisasikan niatannya. Mereka masih harus melihat berapa harga yang diminta oleh Atletico. Pasalnya seperti yang diketahui, Barcelona sedang mengalami kesulitan finansial. Di sisi lain Atletico sebelumnya sudah memperpanjang kontrak Felix sampai 2029. Jika ada klub yang berniat membelinya, harganya jelas akan mahal.
Sebelumnya ada laporan bahwa Barcelona harus menembus Felix sebesar 80 juta euro dari Atletico Madrid. Rekap progres penjualan Man United dari tangan Glazer, benarkah Sheikh Jassim sudah menyerah? Rekap proses akuisisi klub Liga Inggris, Premier League, Manchester United, oleh Sir Jim Ratcliffe dari keluarga Glazer. Benarkah Sheikh Jassim mundur? Saga pengambil alihan Manchester United dari tangan keluarga Glazer selesai dengan antiklimaks. Sheikh Jassim yang digadang-gadang bakal jadi pemenang, nyatanya mundur lantaran Glazer tetap tidak mau menerima proposalnya. Glazer sudah mengumumkan penjualan Manchester United pertama kali pada November 2022 silam. Setelah pengumuman tersebut, banyak investor yang mendekati mereka. Beberapa di antaranya adalah Sheikh Jassim, Sir Jim Ratcliffe, Thomas Ziliakus, dan Elliott Management. Namun, Ziliakus dan Elliott langsung ditolak. Hal ini menyisakan Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe dan pertarungan keduanya dalam hal penawaran terus berlanjut sampai Oktober 2023. Keduanya sudah mengajukan proposal 5 miliar pound, tapi Glazer masih meminta tebusan 6 miliar yang membuat proses akuisisi sempat terhenti. Sheikh Jassim dilaporkan sangat berambisi untuk membeli klub tersebut 100%, tapi Glazer tetap tidak sudi menerima tawaran 5 miliar pound. Di sisi lain, Sir Jim Ratcliffe memberi solusi bagi Glazer untuk bertahan di Old Trafford, yakni dengan membeli saham setan merah 25% saja. Ternyata, langkah inilah yang membuatnya lebih dipilih oleh Glazer sebagai salah satu pemilik baru Manchester United. Sheikh Jassim pun dikabarkan langsung mundur. Benarkah Sir Jim Ratcliffe sudah menang? Berdasarkan semua laporan yang muncul, bisa disimpulkan bahwa Sir Jim Ratcliffe yang bakal menjadi partner kerja dari keluarga Glazer. Hal tersebut dikarenakan dirinya sudah tidak punya saingan lagi. Plus, pertemuan berikutnya dengan Glazer akan diadakan beberapa minggu ke depan. Hanya saja, ada hal yang harus diperhatikan di sini. Meski sudah tidak punya saingan, Jim Ratcliffe belum resmi mengakuisisi Manchester United. Glazer belum resmi menerimanya sebagai partner mereka. Sehingga, posisi Jim Ratcliffe untuk saat ini masih belum bisa dikatakan aman. Kemudian, muncul rumor lain bahwa ada kemungkinan Sheikh Jassim tetap kembali untuk mengajukan penawaran yang lebih tinggi. Sheikh Jassim memang dirumorkan bakal mendekati Inter Milan dari Serie A Italia, tapi pemilik Inter, keluarga Sang, sudah menolaknya. Artinya, tetap ada potensi bagi Sheikh Jassim untuk melakukan comeback demi mengakuisisi klub favoritnya sejak kecil itu. Sir Jim Ratcliffe juga sudah berencana untuk memperbesar Stadion Old Trafford, sama seperti rencana yang dimiliki Sheikh Jassim. Kesimpulannya, untuk saat ini posisi Jim Ratcliffe belum aman. Sheikh Jassim berpotensi kembali dan Glazer juga bisa berubah haluan. Jude Bellingham, alien yang tak pernah bisa bobol pertahanan Lunin. Kiper Real Madrid Andriy Lunin menyebut Jude Bellingham sebagai alien, tapi ia mengklaim pemain Inggris itu tak pernah bisa mencetak gol melawan dirinya. Bellingham langsung beradaptasi dengan kilat di skuad Madrid usai didatangkan dari Borussia Dortmund pada musim panas 2023 kemarin. Pemain berusia 20 tahun tersebut tampil melebihi ekspektasi banyak pihak. Bellingham menjadi mesin gol baru Madrid. Ia membuat hengkangnya Karim Benzema jadi tak begitu terasa. Bellingham sejauh ini sudah mencatatkan 10 gol bagi Madrid. Hebatnya ia meraihnya dalam 10 laga. Penampilan luar biasa Jude Bellingham membuat banyak pihak terkagum-kagum. Salah satunya adalah rekannya sendiri di Real Madrid yakni Andriy Lunin. Bahkan Lunin pun tak ragu untuk memberikan pujian setinggi langit kepadanya. Ia mengatakan Bellingham kini layak masuk kategori pemain alien seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo di masa emasnya dahulu. Andriy Lunin kemudian mengklaim bahwa di sesi latihan, penampilan Jude Bellingham beda dengan di laga resmi. Menurutnya, Bellingham kesulitan mencetak gol khususnya ke gawang yang ia kawal.